Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali. Kita boleh menikmati segala anugerah, menikmati perkenanan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari menyediakan hati kita, menyediakan seluruh hidup kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Engkau masih memperkenankan setiap kami. Itu sebabnya pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang baik ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu taat. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu taat. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang taat atau ketaatan adalah pilihan di dalam hidup ini. Ketaatan adalah sebuah pilihan yang harus apa? Yang harus dilakukan oleh setiap orang, setiap manusia, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Nah, ketaatan juga adalah merupakan sikap patuh, setia terhadap sesuatu hal. Ketaatan juga merupakan sikap tunduk. Taat merupakan satu sikap loyalitas yang harus kita lakukan atas sebuah perintah, khususnya perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar tentang ketaatan. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, kita dapat memperhatikan bersama-sama pagi hari ini. Hal yang pertama yang kita lihat yaitu yang pertama, taat membuat kita menuruti kehendak Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama, taat membuat kita menuruti kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, dengan jelas tadi, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita memperhatikan bahwa orang yang taat, anak-anak Tuhan yang taat, orang Kristen yang taat adalah orang yang apa? Yang tunduk, orang yang setia, orang yang apa? Menuruti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dia tidak lagi menuruti keinginan dagingnya. Dia tidak lagi menuruti hawa nafsunya. Tapi dia menuruti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar taat. Taat adalah sebuah pilihan yang harus mau tidak mau kita lakukan di dalam hidup ini. Karena ketika kita taat, maka kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
yang kedua. Hal yang kedua yaitu taat membawa kita hidup di dalam kekudusan. Ya, sekali lagi, yang kedua, taat membawa kita hidup di dalam kekudusan. Di dalam ayat yang ke-15 dengan jelas dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, firman Allah mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam ketaatan. Karena ketika kita hidup di dalam ketaatan, maka hidup kita akan apa? Semakin hari semakin kudus. Sama seperti Allah yang memanggil kita adalah kudus adanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa datang kepada Allah. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari belajar taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Maka dengan demikian akan membawa hidup kita semakin hari kita hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, ketaatan akan membawa saudara dan saya belajar hidup takut akan Allah. Sekali lagi, ketaatan akan membawa kita belajar untuk apa? Hidup takut akan Allah. Di dalam ayat yang ke-17 dengan jelas di sana dikatakan demikian, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan, jadi selama kamu tinggal di dunia ini, kamu harus hidup dengan rasa hormat kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hidup takut akan Allah juga memiliki arti atau sinonim, yaitu hidup menghormati Allah. Ketika kita taat, di dalam kita menjalani kehidupan iman kita, menjalani kehidupan kekristenan kita, di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, maka itu merupakan wujud dari rasa hormat kita kepada Allah. Itu merupakan wujud dari rasa apa? Segan kita. Itu merupakan wujud dari rasa takut akan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini, sudahkah kita belajar menghormati Tuhan di dalam hidup ini? Sudahkah kita belajar hidup takut akan Tuhan di dalam hidup ini? Caranya yaitu apa? Dengan kita taat kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Menjalani seluruh aktivitas, menjalani kehidupan iman, menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.